Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah kita ketemu lagi di ngaji ya Pak Ustadz. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini yang hadir ramai sekali, boleh minta suaranya di Korea. Keren. Tapi yang konsisten, tema kita konsistensi itu apa itu dulu? Konsistensi itu selalu itu. Konsistensi selalu itu. Masya Allah. Ini nih yang paling konsisten nih Pak Ustadz. Ini yang kajian ada. Abang siapa bang namanya bang? Bang iya, Akwam, Bang Akwam. lupa. Waktu itu ngajak temennya kayak Akwam itu asal kata dari istiqomah itu akwam. Oh, Akwam itu dari kata istiqomah. Iya. Oh, pantesan Akwam. dia selalu konsisten nih. Konsisten. Apa emang lu standby depan terus? Rumahnya dekat. Rumahnya dekat ya. Rumah mana? Oh, Serpong. Oh, dekat ini. Sumarekon berarti ya. Iya. Sumarekon Mall Serpong. Nah, ini kakak-kakak bertiga. Dari mana, Kak? Dari Ciledug. Dekat juga. Ciledug. Kayaknya emang janjian bertiga, temen atau temenan? Alhamdulillah. Apa? Oh, kamu yang ngajak. Alhamdulillah. Keren, Bagus, keren Bre. loh. Ini siapa namanya, Kak? Nafida Kak ini? Naila Kak ini? Saya lupa. Itu siapa yang di belakang namanya? Hah, siapa? Siapa? Sampingnya? Nadine ya? Yang itu siapa namanya? Nat. Oke, yang ini siapa? Mbaknya? Oh, bukan dong, istri saya. Itu siapa? Ahyat. Oke. Bobby. Itu. Ini Ale. Anak Bang. Bang Ale kentut dulu dong. Dia bisa kentut. Habis operasi, Mas, Bang. ada kajian suruh orang kentut. Tapi kakak udah sering datang ini. Pernah datang ke ngaji nggak? Ini pernah kayaknya ya? Oh, pernah bener. Di mana sini? Oh, emang Habib. Oh, yang Pak Ustadz Habib. ya, pas nggak Yang bisa saya nggak bisa ya? Saya Iya, manasik. iya. Manasik, betul. Dan hari ini teman-teman yang ada di rumah juga, kakak-kakak yang ada di sini, tema kita adalah konsistensi selalu itu. Jadi memang ini karena kan kalau ibadah tuh kadang-kadang nggak konsisten ya Pak Ustadz ya. Saya juga sih kadang-kadang sholat di masjid, kadang-kadang nggak sholat di masjid gitu. Nah, kalau di Islam itu ada istilahnya istiqomah ya Pak Ustadz ya? Istiqomah. Beda nggak istiqomah sama konsisten Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin ma ba'du. Langsung ya ke pertanyaan tadi ya. Langsung Pak Ustadz. Biar cepet nih kan. Biar cepet kita main di 5 menit udah pulang selesai. Jauhan rumah Pak Ustadz dari Cinere ini. Dari Gandul ke sini bisa sejam loh. Nggak, kebetulan saya lagi di sini. Oh iya Pak Ustadz. Lagi di belakang. Lagi di ada. Oh ya berarti nggak apa-apa 5 menit. Jangan dong. Istiqomah itu kan akar katanya dari koma kan. Iya. Koma itu maksudnya ada berdiri, tegak ya. Oh, bangun ya Pak Ustadz. Tapi dia karena dalam tata bahasa Arab itu ya ada perubahan kata dalam beberapa huruf, perubahan kata maka akan berubah makna. Maka para ulama menjelaskan istiqomah itu sama kayak kita misalnya ada satu kata dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, sepadan dengan kata istiqomah. Jadi lurus, konsisten, nggak goyang sama sekali, ya. Ikutin apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang, itu namanya bagian dari istiqomah. Ya, tapi istiqomah itu dia bisa kita lakukan, kita harus punya basic keimanan dulu nih. Jadi basic keimanannya kuat, baru istiqomah. Kalau basic keimanan kita nggak kuat, itu nggak bisa tuh langsung istiqomah. Jadi kalau kita mau konsisten dalam apa dulu? Iya. Dalam kebaikan, gitu loh maksudnya loh. Nah makanya makna istiqomah itu dia khusus, dia maknanya adalah lurus, kemudian konsisten, continuity, terus menerus, ya. Atau dalam bahasa Arab juga kita mengenal satu kata misalnya dawam. Dawam itu sesuatu yang dikerjakan terus menerus, itu bagian juga dari istiqomah. Kemudian kata bentuk jamak dari dawam itu adwam. Adwam itu keistiqomahan yang terus menerus namanya adwam. Nah ini akwam. Kalau akwam apa? Kan koma yakumu, kiaman, diri. Kalau akwam sangat diri. Oh, berdiri lama. Kalau ngantri paling belakang nih. Berdirinya lama. Tizi biasanya, tizi paling ngantri. Isim tabdil. Ya, jadi dia sangat
sangat kayak kasir kan banyak. Kalau aksar Kafir banyak Ustaz. kasirun banyak. Kalau aksar sangat banyak. Kalau kafir Indomaret 2. Oh, itu beda lagi tuh. Pakai kiris kan. Cash atau kiris gitu kan. Baik, kita lanjutin. Iya Pak Ustaz. Nah, ini kan karena kita kajian di bulan Syawal. Iya. Otomatis yang kita harapkan adalah keistiqomahan atau konsistensi kita ketika kita Ramadan. melewati Ramadan itu, apakah di Syawal ini kita masih konsisten dengan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan? Bayangin, kemarin di bulan Ramadan ibadah meningkat, ya, kualitasnya ya, ataupun kuantitasnya. Misalnya kita sholat sunnah biasanya 1-2 rakaat gitu kan, satu kali takbir atau 2 kali takbir yang menjadi 4 rakaat. Tapi ketika Ramadan datang, itu kan kita lebih perbanyak tuh secara kuantitas ya ibadah. Minimal taraweh lah. Ya minimal itu, atau tahajudnya misalnya gitu, kuantitasnya. Tapi juga kita meningkatkan kualitas kita juga dong, ya kan? Biasanya sholatnya cepet misalnya, tapi ketika Ramadan datang kualitasnya diperbaiki. Ya lama, karena lemes Lemes ya kan, daripada habis sholat tuh ngapain ya kan? Mendingan kita sholat aja gitu kan. Bingung kegiatan apa? Nggak, atau yang lainnya lah, misalnya sedekah lah. Kuantitasnya kan berubah. Betul. Sebelum Ramadan kita mungkin sedekah dikit. Ketika Ramadan datang, wah ini bulan mulia. Ketika pahala-pahala kita semua dilipat gandakan Allah, maka kuantitasnya bertambah. Kualitasnya juga misalnya, uangnya ya bukan uang sembarangan nih, benar-benar uang yang memang kita dapatkan gitu ya. Kadang-kadang kan orang mau ngeluarin sebagian hartanya karena memang ini duit subhat misalnya. Kadang-kadang begitu. Dia dapat dari mana yang nggak jelas, dikeluarin aja lah. Biar kadang-kadang berharap biar suci, biar bersih gitu loh maksudnya. Nah, setelah Ramadan itu lewat, datang bulan Syawal. Di bulan Syawal ini kan kita dipertanyakan tuh konsistensi kita. Betul. Betul nggak tuh? Konsistensi kita itu yang dipertanyakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu, kemudian setelah dia mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia tetap lurus dengan perkataannya itu sehingga dia mengesahkan Allah, sehingga dia patuh kepada Allah, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tatanazzalul alaihim malaikah. Maka ketika dia sudah mendeklarasikan dirinya semacam itu, Tuhan kami Allah, kemudian dia lurus dengan pendapatnya itu, istiqomah konsisten dengan pendapatnya itu, dengan ibadahnya itu, dengan kebaikannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Maka kata Allah, jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Jangan kalian takut menatap masa depan. Kenapa? Karena kita sudah mendeklar diri kita bahwa Tuhan kita adalah Allah. Dan kita sudah percaya itu dan kita mengikuti perintah Allah tadi itu. Jangan takut dengan masa depan kita. Wala tahzanu, jangan sedih juga dengan masa lalu kita yang sudah terlewat. Tuh. Wa absyiru bil jannati. Nah, kemudian sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang istiqomah tadi. Apa berita gembiranya itu? Bagi dia adalah surga. Tuh, yang kuntum tu'adun, yang sudah Allah akan berikan, Allah janjikan kepada mereka surga. Jadi orang-orang yang istiqomah, yang konsisten dengan kebaikannya, nggak usah takut. Jadi habis Ramadan kemarin tetap istiqomah, ya ibadahnya, ya sedekahnya, ya amal solehnya, baca Qur'annya, muamalahnya dengan orang lain tidak terputus, silaturahimnya tidak terputus. Jangan takut dengan rezeki di dunia ini. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Lewat Ramadan dia mikir lagi, sepi lagi, ya kan gitu. Kenapa begitu? Karena dia nggak konsisten dalam hidupnya. Tapi kalau dia konsisten beramal ibadah, beramal soleh, dia ibadah dan lain sebagainya, berbuat kebaikan, ikuti perintah Allah, jauhi larangannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat Allah turunkan, ngurusin urusan kita. Misal dalam surah Fatir. Dalam surah Fatir itu malaikat itu Allah perintah, Allah utus kepada manusia. Alhamdulillahilladzi fatir samawati wal ardh. Kemudian Allah turunkan para malaikat, Allah utus rusulan disebutnya. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat untuk apa? Ngurusin urusan kita, kebutuhan kita. Kalau kita posisi kita pada saat itu memang termasuk orang yang istiqomah, jangan takut, jangan sedih. Allah sudah tancapkan kepada mereka-mereka yang istiqomah, itu adalah kebaikan. Kebaikan itu berupa
surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada kita. Jadi jangan takut. Nah, sekarang ada pertanyaan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, hal apa yang paling Allah sukai di muka bumi ini? Rasul menjawab, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallat. Ahabbul a'mal, amalan yang paling Allah sukai di muka bumi ini adalah adwamuha. Amalan yang terus menerus dikerjakan, amal soleh yang terus menerus dikerjakan, wa in qalla, walaupun sedikit. Nggak perlu banyak-banyak, sedekah. Nih saya sedekah 50 juta, ini sekali doang udah. Sekali doang. Mending 100 rupiah tapi tiap hari. Iya, itu 50 juta. 50 juta, ya kan? Sedekah lagi ntar dia 30 tahun lagi. 30 tahun. Kalau 100 kan 50 juta. Lah itu mas terus menerus. Terus menerus. Biar malaikat ada kerjaan, ya kan? Sekali doang dia kan 50 juta sekali doang. Tapi terlalu sedikit kalau 100 kayaknya Pak Ustaz. Iya, jangan maksudnya 100 juta. 200 lah, 200 rupiah. Bisa juga kalau $100. Oh iya, $100. Tapi kan dolar udah naik banget ini kan. Berapa tuh? Kacau Prabowo. Parah. Jadi live ya, astagfirullah. Tapi alhamdulillah saya kemarin pulang, saya kan gajian pakai dolar kan. Oh iya jadi gede Pak Ustaz. Jadi gede. Wah yang untung yang punya ini ya Pak Ustaz kan umrah biasanya nyimpen ini real ya Pak Ustaz. Oh iya. Pas dulu kalau belinya dulu sekarang jadi mahal ya Pak Ustaz. Real aja sekarang naik bang. Wih jadi berapa Pak Ustaz? Sekarang 4.500 kalau nggak salah. 4.500. Dulu zaman dulu masih 3.200, sekarang udah 4.500. Kacau nih berarti Pak Ustaz ya? Kacau nih. Berani Pak Ustaz. Kacau. Saya mah jebak aja. Bener. Bener. Investor aja pada kabur loh. Oh iya benar ya. Investor. Pada merah ya Pak Ustaz ya? Iya. Investor pada kabur. Ya. Kacau benar. Saya aja narik uang saya loh. Oh, iya. Dari mana Pak Ustaz? Dari celengan. Waduh gua gak punya duit nih, gua tarikin aja. Kodek-kodekin gitu kan. Ya Rabbana. Nah jadi sesuatu yang sedikit betul. Tapi nah itu ternyata ya, amalan yang paling Allah suka itu Bang Hipsi. Amal soleh yang kita lakukan adwam tuh continuity. Ya. Terus menerus, konsisten. Walaupun sedikit, jadi nggak perlu hajar banyak, nggak perlu. Dikit-dikit aja, tapi konsisten. Ya, sama kita nih ibadah nih. Nggak usah lah, kadang-kadang begini, mohon maaf nih bukan nggak usah ya, maksudnya bukan ngelarang. Silakan yang sanggup banyak silakan. Kita tuh kadang-kadang maksain diri. Ya maksain diri sholat malam, bener bagus sholat malam maksain diri. Wah saya sholat malam ini saya pokoknya 12 rakaat misalnya, 12 rakaat. Iya, cuma kadang-kadang di malam itu doang dia. Tapi besoknya capek ternyata 12. Akhirnya karena kebanyakan, nggak usah itu. 2-4 cukup, 2-4 cukup tapi dikerjakan tiap hari. Sedekah nggak usah banyak-banyak, 10.000 dengan ikhlas misalnya. Tapi dikerjakan setiap habis sholat subuh, pulang sholat subuh. Ada kotak amal dimasukin, ada pedagang, ada yang lain semuanya, kasih 2. Itu konsisten walaupun sedikit. Adwa muhawain kola, dia kerjakan terus menerus walaupun sedikit. Ternyata itu amalan yang paling baik. Ya. Nah jadi kita nih melewati Ramadan ini, ya terus konsisten pelan-pelan, nggak usah lah kita pengen juga melesat paling tinggi cepat gitu, enggak, tenang aja, santai aja kita ngikutin kemampuan diri kita sendiri. Kayaknya saya mampunya cuma segini nih. Ikutin aja dulu itu. Nanti kita menikmati itu ibadah kita. Entah ibadah atau amal soleh yang udah kita kerjakan. Kita menikmati itu. Oh baru tuh naik dikit-dikit. Naik dikit-dikit. Naik terus. Tahun lalu misalnya saya ngasih segini. Sekarang pelan-pelan. Bulan ini segini. Terus pelan-pelan. Walaupun sedikit. Adwa muha. Dawam. Terus menerus. Konsisten. Terus aja. Jangan sekali-kali berhenti. Sekali berhenti udah membangun lagi lebih sulit. Iya betul. Makanya saya kan sering banget ngomong sama teman-teman sama Bang Hipsi lah. Iya, kita di ngaji nggak usah ngejar setiap minggu harus harus upload, harus ini. Nggak usah, pelan-pelan aja. Sebulan sekali nggak apa-apa. Siap Ustaz. Yang penting ada terus aja. Kadang syuting juga kalau tiap hari mah capek, orang pada sakit. Tiap hari banyak kejar pot. Akhirnya mati. Ya Allah. Iya. Capek. Benar Pak Ustaz. Iya. Saya bilang semampu diri kita. Iya. Ya. Karena kan kata Allah begini, kata Rasulullah SAW itu menyampaikan dalam beberapa teks hadis ya.
Ittaqullaha mastata'tum. Nah, kita bertakwa kepada Allah itu semampu kita. Ittaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Jangan paksakan kalau kita nggak mampu. Jangan paksakan. Apalagi sekarang menjelang hajian nih. Iya. Kadang-kadang orang belum masuk dalam kategori mampu, dia udah maksain diri. Nih, Pak Ustadz, ya. Maksain diri, pokoknya harus haji sekarang. Kenapa? Jual rumah. Udah tanggung nih dia, udah ngomong sama orang gua haji tahun ini, apa aja dijualin. Jual rumah. Akhirnya belum tentu berangkat. Pas pulang nggak ada tempat tinggal. Iya, nggak ada tempat tinggal bisa jadi. Iya, Pak Ustadz. Udah gitu masih mending kalau berangkat. Kadang nggak berangkat. Oh. Akhirnya tinggal di hotel sebulan. Orang tahunya dia berangkat umroh, berangkat haji aja. Oh, pura-pura. Emang ada Pak Ustadz? Banyak. Astagfirullah. Banyak. Oh, bener Pak Ustadz? Ada. Pak Ustadz. Bu, enak aja. Saya. Ada. Ada. Nih. Soalnya Pak Ustadz kayak tahu banget nih. Itu ada. Oh, ada Pak Ustadz yang begitu ya Pak Ustadz? Ada. Oh. Dari Jadi dia nginep di hotel pura-pura sebulan, ntar dia pulang udah Iya. udah Itu botak. Iya. Tahunya Ada. cukur di daerah Emang misalnya. Ada. Nah, jadi gini. Panjang nih ada kasus nih. Iya. Nah, ini Gimana? saya cerita Nggak ini apa-apa, buat mengedukasi. Iya, boleh. Jadi Pak Ustadz. kalau teman-teman atau jamaah sekalian itu kalau ada mengiming-iming, wah haji tahun ini berangkat dengan bayaran segini, oh, murah nih ini. Ya jangan langsung transfer dulu. Oke, cek dulu ya. Cek dulu siapa yang bawa, dia kemana jalurnya, itu udah pasti ini. Jangan buru-buru, nanti takutnya dipastiin iya pasti berangkat, akhirnya bikin walimatus safar di rumah orang di rumah Iya. sama orang kampung diundang semua. Syukuran ya Pak Ustadz. Iya, akhirnya berangkat nih dianterin sampai bandara. Pas nyampe bandara, ya udah dianterin pulang aja ya, yang nganterin pulang. Baru kagak berangkat, Ya dibawa ke hotel transit. Udah berbagai macam cara tuh orang nipu-nipu tuh. Belum turun nih visanya. Lah iya emang visa mah susah. Akal-akalan tuh. Orang harusnya mah udah dari jauh-jauh hari Pak Ustadz. Iya, udah nanti visanya apa? Visa Furoda. Ya, visa Furoda akal-akalan tuh. Visa Furoda kagak turun-turun akhirnya. Ini visanya apa? Visanya bisa macem-macem dah. Apalagi sekarang visa ziarah udah nggak boleh tuh sama kerajaan Saudi. Visa ziarah, visa umroh, yang hajian dia masih ada di Mekah dikeluarin. Dibuang tuh ke Jeddah Iya. dan sebagainya tuh. Nah, kan itu perintahnya ittaqullaha mastata'tum. Semampu kita aja, nggak usah maksain. Termasuk ibadah. Akhirnya ketika dia maksain, dia malah nggak bisa konsisten. Kita ibadah nih, maksain banget. Akhirnya malah nggak bisa konsisten. Udah capek di awal. Semampu kita mampu itu. Dan ini juga penting buat orang-orang jangan menilai orang lain. Itu kayaknya kurang aja. Iya. Tuh dia badannya sehat, duit banyak, Iya. ya kan? Sembayang ogah banget. Belum tentu, jangan salah. Belum tahu ya, Jangan-jangan Pak Ustadz, ya. ibadahnya banyakan dia. Cuma Atau dia sholatnya di masjid yang jauh. mungkin bisa. Jauh banget. Dia jauh banget, saking jauhnya udah nyampe sono, udah kecapean balik lagi. Harusnya maghrib dia sampai subuh pulang-pulang. Nah, macam-macam. Iya. Ya, jadi agama mengajarkan kita kepada itu ya. Jadi jangan memaksakan diri kita, semampu kita. Ramadan udah selesai, lewat. Makanya kalau dalam Al-Quran itu dalam surah Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita nih sebagai hamba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wasari'u, disuruh bersegera. Iya. Disuruh bersegera loh. Bersegera apa? Ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Ada dua yang harus disegerakan. Apa itu, Yang pertama maghfirah, ampunan Allah. Kenapa ampunan Allah dikejar? Karena manusia tidak lepas dari salah dan khilaf. Betul nggak? Betul. Manusia tempatnya salah dan khilaf. Ya kan? Nggak ada manusia ini sempurna. Istri kita pengen buat suami sempurna, nggak bisa. Suami pengen buat nyari istri sempurna, nggak bisa juga. Semua punya kekurangan. Cuma Andra the Backbone yang sempurna. Hah? Oh iya. Sempurna. Bisa aja. Nggak bisa tuh. Bang Yusril, silakan Bang Yusril. Bang, sehat bang ya. Iya. Masya Allah. Jadi nggak bisa mencari kesempurnaan siapa. Karena manusia itu dikatakan al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan Dosa. khilaf. Oh, khilaf. Nisyan itu artinya lupa. Manusia makanya disebut insan. Insan itu nasyayan asal katanya. Apa ini bang? Kirain bom nih. Tahu kan bom yang kecil gitu dilempar. Taruh sini aja. Oh di sini, oke. Bagaimana makanya? Bentar Pak Ustadz, ini dicopot Pak Ustadz. Dijepit ya? Magnet? Ininya dicopot ya, Magnet itu kan? itunya masuk ke dalam Pak Ustadz. Ya, nggak perlu buka baju kok Pak Ustadz. Oke. Kurang tinggi ya?
Udah aman Pak Ustadz? Iya. Oke, mantap. Double audio. Kan main. Backup. Lanjut Pak Ustadz. Manusia tempat salah dan khilaf. Ya. Nggak ada manusia itu yang sempurna, nggak ada. Ya, kita aja banyak khilafnya. Yang tahu khilafnya kita, ya pasangan kita. Ya. Orang lain mungkin nggak tahu karena aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pasangan kita tahu loh. Kalau kentut yang bunyinya kencang banget siapa sih? Iya, istri saya tahu. Iya, apalagi kalau makan kan. Kalau makan, wah kalau lagi makan kadang kentut orang laki, buat ya kan. Kalau pagi biasanya Pak Ustadz. Tapi biasanya orang laki kentutnya nggak terlalu bau loh. Bau saya Pak Ustadz. Bau juga. Kalau saya pagi bus bisa terus. Prat. Watching. Bau Firaun. Saya yang tahu. Sekarang jadi pada tahu ya. Bau Firaun. Ya Allah. Bau siapa ya? Bau Mustafa Kamal Atatürk kali. Karena orang banyak yang cerita kalau ke makam itu katanya bau tuh. Oh. Iya. Katanya. Iya. Nah, kita lanjut ya. Iya. Jadi manusia nggak ada yang sempurna. Semua punya salah dan khilaf. Iya. Maka Allah katakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Yang pertama yang harus dipercepat adalah meminta ampunan Allah, mir rabbikum. Ampunan itu hanya dari Allah. Kemudian yang kedua, kalau pemaafan dari manusia, kalau ampunan bahasanya dari Allah. Yang kedua yang harus disegerakan adalah jannah. Apa itu jannah? Surga. Kita minta surga. Kita minta surga tuh, Bang Hipsi. Jangan sampai kita nggak minta surga, minta surga. Ini perintah Allah nih dalam Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Yang kedua adalah bersegeralah kita meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Arduhas samawati wal ard. Karena surga itu tempat paling nikmat. Yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Surga tuh luas banget, seluas langit dan bumi. Kita yang masih di bumi aja nih. Belum pernah. Jauh banget. Iya. Bang Ji rumah di mana? Di Sepatan Pak Ustadz. Saya ke Jakarta pegel banget sini Pak Ustadz ya. Jauh gak itu? Waduh. Coba bayangkan. Tuh, aduh, pegel banget Pak Ustadz. Coba bayangin nanti pada saat kita masuk surga. Surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Dan isinya nikmat semua itu Pak Ustadz. Isinya nikmat semua. Sini kan debu. Orang teriak-teriak, marah-marah. Waduh, koruptor ya. Korupsi sekarang triliunan-triliunan semua ya. Iya Pak Ustadz. Makanya saya sekarang jadi berpikir, mohon maaf ya, saya jadi kadang-kadang nggak husnuzon saya. Kalau ngeliat ada orang mobilnya bagus, jadi saya langsung berpikir itu duit halal apa duit haram ya. Saya lebih begitu. Nggak tahu berpikir begitu. Apalagi pejabat tuh kalau kaya, kalau dia nggak bisnis berarti dia korupsi. Itu aja. Pejabat, saya ulang nih. Pejabat kalau dia kaya, kalau dia nggak bisnis, dia pasti korupsi. Astagfirullahaladzim. Makanya pejabat harus bisnis. Buat cuci uang. Kadang-kadang itu tuh salahnya tuh. Iya loh. Iya, Mas. Pejabat nggak bisnis, kaya dari mana dia dapat? Iya benar. Makanya harus bisnis. Tapi kadang-kadang bisnis juga. Ya, tahu lah Pak Ustadz. Ini tanya ini kalau mau ditanya nih. Ya. Jangan dipotong itu mah. Biarin aman saya mah Pak Ustadz. Aman. Berani kalau saya. Kalau Pak Ustadz berani saya berani. Gitu, aman. Jadi Pak Ustadz saya mah aman. Backingan kita kan Allah. Iya backingan di surga Allah. Dia kuat ya enggak? Iya. Iya kalau di penjara mah penjara juga. Iya. Enggak lah. Orang kita mah bebas berpendapat. Bebas berpendapat Indonesia mah kan. Dan kita nggak menyinggung nama siapapun ya kan. Kita kan bicara secara global. Secara global. Pejabat. Iya. Kan nggak semuanya. Kan oknum. Iya oknum tapi banyak. Ini kayak acara kritik. Malah kayak Irwan apa? Siapa namanya? Iwan Ferandi. Siapa? Iya Irwan Ferandi. Oh nggak tahu tuh saya. Saya juga. Nggak terlalu ngikutin sih sebenarnya. Oke kita lanjut ya. Iya Ferry Irwandi baru ingat tuh namanya. Siapa itu? Ada dia sering kritik-kritik itu Pak Ustadz. Tapi aman kan? Aman. Kita kan aman tuh tadi tuh. Nggak menyebutkan siapapun. Iya. Aman lah. Aman insya Allah Pak Ustadz. Masalahnya RT juga pejabat loh. Siapa? RT juga pejabat. Iya betul. Ini kan digaji gitu sama negara.
Harus amanah juga ya Pak Ustadz. Harus amanah juga dari mulai paling bawah sampai atas. Nah, maka diperintahkan oleh Allah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita disuruh segera sama Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ampunannya, untuk meminta ampunannya, dan yang kedua untuk berharap jannahnya. Yang surga itu Allah ciptakan seluas langit dan bumi, luas banget tuh. Untuk siapa itu surga itu? Ampunan dan surga itu untuk siapa? Allah ciptakan uiddat lil muttaqin. Allah ciptakan, Allah berikan ampunan dan surga yang Allah ciptakan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang bertakwa? Siapa orang bertakwa? Orang bertakwa diantaranya orang bertakwa adalah kita yang kemarin sudah menjalankan Ramadan kita dengan baik, dengan kualitas yang baik, maka disebutkan la'allakum tattaqun. Dalam tata bahasa Arab la'alla ini bisa litaraji, pengharapan, la'allakum tattaqun. Tapi ada ulama, sebagian ulama mengatakan litamani. Dia maknanya adalah kepastian. Maka orang yang berpuasa dengan kualitas yang bagus, imanan wahtisaban, dia kalau litamani kepastian dia menjadi orang bertakwa. Gitu. Kalau sekarang kita belum menjadi orang bertakwa, berarti ada yang salah tuh dari nilai-nilai, dari puasa kita. Bahkan nilai-nilai puasa kita nggak terserap dalam diri kita. Nah, orang yang bertakwa tadi disiapkan oleh Allah surga yang seluasnya, ya luasnya itu seluas langit dan bumi. Tapi ditambahin lagi, ada munasabah ayatnya. Kelanjutan ayat itu ada. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu dia akan senantiasa yunfiquna, dia menafkahkan, menginfakkan hartanya fis sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi mau lapang, mau sempit, mau lapang, kita lagi susah, kita lagi punya, tetap dia menginfakkan sebagian hartanya. Itu dalam makna kecilnya tuh, tekstualnya begitu. Ya. Tapi ada beberapa pendapat ulama, maksudnya adalah kita orang bertakwa itu tetap beramal soleh walaupun dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kita tetap beribadah kepada Allah walaupun dalam keadaan susah dan senang. Itu maksudnya. Kita tetap menghamba kepada Allah walaupun Ramadan ataupun bukan Ramadan. Gitu maksudnya. Penjelasannya begitu. Iya. Jadi orang bertakwa tuh konsisten dia. Entah Ramadan, entah enggak Ramadan. Ataupun dimanapun, entah di masjid atau di luar masjid. Entah di tanah haram atau di luar tanah haram. Entah di pengajian atau tidak di pengajian. Dimanapun dia konsisten dengan kebaikan. Itu maksudnya tuh. Ciri-ciri orang bertakwa tuh begitu. Jadi entah di khalayak ramai atau dalam kesendiriannya, dia tetap bertakwa kepada Allah. Jangan cuma di depan orang doang ya, apa sih namanya? Dia di apa? Istilahnya apa? Tampak baik. Ya tampak baik atau dipoles gitu ya, di branding baik. Tapi ketika dalam kesendiriannya, justru dia berpaling dari branding yang biasa dilihat di tempat orang banyak misalnya. Orang bertakwa tidak begitu. Orang bertakwa dia selalu dalam konsistensinya selalu dalam kebaikan, entah di depan orang banyak atau sedikit, entah Ramadan atau tidak, entah di tempat yang baik ataupun tidak baik, dia tetap dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Itu dalam bahasa secara tekstualnya memang yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang kedua apa ciri orang bertakwa itu? Wal kaziminal ghaiz. Menahan amarah. Orang bertakwa tuh dia selalu menahan amarah. Iya dong, dia kan udah dijanjikan sama Allah surga yang seluas langit dan bumi. Harusnya dia konsisten, harusnya juga dia yang kedua, dia bisa menahan amarah. Di antara kita nih kadang-kadang banyak sering marah-marah, kadang-kadang nggak ada sebab tiba-tiba marah. Hal-hal yang paling jangan salah, di antara yang bisa memutus silaturahim itu adalah kemarahan. Kita sama tetangga tuh nggak bertegur sapa, itu akibat kita tiba-tiba marah yang nggak jelas apa masalahnya, yang nggak mungkin dia pikir nggak bisa dibicarakan dengan baik-baik. Itu pemutus silaturahim tuh. Marah-marah tuh pemutus silaturahim. Kadang begitu.
Tiba-tiba marah ini, marah itu, marah itu, banyak lain sebagainya. Pohon mangga, dia nanam pohon mangga depan rumahnya, mangganya berbuah, lewatin ke tanah tetangga. Giliran udah matang, udah tua, dipetik sama yang punya mangga, boro-boro tetangganya dikasih, padahal itu buahnya masuk ke dalam tanah rumah tetangga. Padahal dalam syariat itu boleh tuh tetangganya ngambil tuh. Beneran Pak Ustadz boleh? Iya boleh. Cuma kita sebagai orang beriman nggak mungkin ngambil yang kita anggap bukan milik kita, karena pokok akarnya bukan di tempat kita. Betul. Maka jangan diambil. Kenapa? Ihtiyat, kehati-hatian. Kalau saya ambil, wah halal nggak nih? Halal nggak nih? Takutnya masuk dalam keadaan dalam posisi subhat. Maka kita nggak ambil. Nah ini orang yang punya pohon mangga punya otak harusnya. Iya betul. Gitu. Mangganya dikasihin ya kalau ini Pak Ustadz ya. Makanya dibagi. Iya. Makanya siapa orang yang beriman, ya siapa orang beriman pada hari akhir, ya di antara orang beriman adalah orang yang dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, faral yukrim jarohu. Dia harus memuliakan tetangga. Ini kan enggak, sama tetangga ribut. Enggak pernah akur. Ya. Ada tetangga kira kita punya apa-apa kita ngasih tuh ke samping tetangga. Yang bagus-bagus kita kasih. Iya. Giliran dibalikin piringnya kosong. ada yang begitu. Ada. Coel lagi. Iya. Coel dikit lagi Pak Ustadz. Kita sih paham. Oh iya memang dia mungkin dalam keadaan orang yang kurang mampu di bawah kita statusnya, nggak ada masalah. Masalahnya kadang-kadang dia lebih tinggi statusnya dibanding kita dan lain sebagainya. Nah ini cara kita ya bermuamalah harus saling memahami. Jadi di antara ciri-ciri orang bertakwa dia menahan amarahnya. Lihat nih nanti setelah Ramadan ini kita masih diri kita yang sebelum Ramadan kemarin atau sesudah Ramadan kemarin. Kalau Ramadan kemarin di bulan puasa kita bisa menahan amarah kita karena berpuasa. Setelah lewat Ramadan kita masih bisa konsisten kan tuh. Dengan diri kita yang baik. Yang bisa nahan amarah, yang bisa ini. Ya. Termasuk kemarin kita ketika kita syuting itu. GJLS. Iya, GJLS. Dikagetin, wah, itu kan rame itu viral loh. Gini, ya kan? Tapi bagus juga loh, seorang Rispo loh, nggak marah loh, ya kan? Dia malah kaget Rispo, ya kan? Dia nggak marah loh. Benar, itu karena dia lagi puasa tuh. Iya benar. Ya kan? Dia kalau kagak puasa, wow, galak gitu. Jarang dia marah Pak Ustadz. Jarang marah sih. Jarang. Nah permasalahan aja lah, dia bisa gak konsisten dengan dirinya dia. Sama seperti Ramadan atau setelah Ramadan. Karena ciri orang bertakwa itu dia menahan amarah. Nabi menambahkan, laisa syadidu bisyur'ah. Orang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat. Ribut, main pukul apa dan sebagainya. Dia menang, itu bukan orang kuat tuh kata Nabi. Laisa syadidu bisyur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat. Laisa syadidu bisyur'ah. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia sedang marah. Alladzi yamliku nafsah. Yamliku dia menguasai, malik, penguasa. Yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dia menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Itu orang kuat tuh. Lagi marah, semarah apapun, dia nahan diri. Jangan sampai nih keluar dari mulut kita kata-kata kotor. Misalnya gitu. Dia tahan. Nah itu orang yang kuat tuh sebenarnya. Kenapa? Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Orang yang bisa menahan ketika dirinya marah. Menahan dirinya ketika dia marah. Itu orang kuat. Bukan orang yang menang bergulat kata Nabi. Orang yang kuat itu. Makanya kita termasuk orang kuat apa enggak? Ini kan enggak. Kalau di jalan kan yang keluar kata-kata marga satwa semua. Betul. Mundur-undur ya kan. Terus apa lagi? Kecebong. Oh, zaman dulu kan kemarin kecebong, kampret. Sebelum dulu kan. Iya, betul. Itu kan kata-kata yang nggak pantas sebenarnya. Iya. Kan nggak boleh tuh memanggil orang wala talmizu bil alqab. Nggak boleh nyebut juga orang panggilan-panggilan yang buruk. Karena dulu Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat tuh. Nabi manggil seorang sahabat dengan panggilan bukan namanya, sehingga sahabat lain ngasih tahu Nabi, ya Rasul, dia nggak bakal nengok kalau dipanggil nama itu. Wala talmizu bil alqab, maka turun tuh surah Al-Hujurat tuh, ayat 9 atau ayat 10 atau ayat 11. Nggak boleh tuh manggil orang ini dengan itu aja nggak boleh, cuma manggil orang bukan namanya, orang itu kagak nengok.
Nabi ditegur oleh Allah sampai turun ayat tuh. Wala talmizu bil alqab, enggak boleh manggil julukan orang julukan-julukan yang enggak yang dia enggak senang panggilannya. Ya, tapi kecuali dia senang beda, nama panggung dia senang dong panggil itu. Oh iya, itu nama panggung dia senang kan? Emang buat nama tenar kan? Ya, tapi kalau ada orang yang dipanggil namanya tapi dia nggak suka dengan itu, maka itu nggak boleh dilarang dalam syariat. Gitu. Maka tahan amarah, ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua. Yang ketiga, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ciri orang bertakwa yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Ini paling susah, memaafkan kesalahan orang lain. Iya enggak? Betul, Bos. Orang laki, kita nih orang laki, kesalahan istri itu lupa. Benar enggak? Lupa, Bos. Kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa. Pokoknya udah baik aja bagi kita semua istri kita. Kenapa? Kan dia ngurusin segala-galanya. Tapi istri, kesalahan suami dari tanggal 1 sampai tahun 20. Ingat terus. Langsung batuk istri saya. Kalau dikasih air minum itu. Itu ingat loh. Enggak tahu orang perempuan tuh begitu. Iya. Ya, orang perempuan tuh kalau disakiti, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Saja. Orang laki mah hilang, lupa. Nah, maka ini penting nih. Ya kita manusia nggak lepas dari salah dan khilaf. Ya. Semua. Maka memaafkan itu paling penting. Nah, momentum Syawal ini, momentum kita saling memaafkan. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahum ma qabla yatafarraqa. Maka harus berjabat tangan. Ya. Ya, kalau seandainya yang tidak bisa berjabat tangan ya kontak, say hello, kemudian video call, ya, saling memaafkan. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yu'akkir kabirana. Bang Erwin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Erwin, sehat ya? Nah, kata Nabi begitu. Jadi kalau ada dua orang muslim nih ketemu nih, mamin muslimain, yaltaqiyani, dia ketemu. Wa yatasafahani, ketemu, yaltaqiyan, liqa, bertemu, wa yatasafahani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, tidak lain tidak bukan dosa kedua orang ini Allah gugurkan, Allah ampuni. Qabla ayat tafarraqa, sampai nanti dia berpisah. Wah, berarti jadi kalau kita ngobrol ketemu terus ya, salaman begini terus nih. Udah begini. Salaman semua ayo. Itu tekstualis secara teks begitu. Artinya bertemu berjabat tangan. Udah selesai. Ya. Tapi kalau begini Pak Ustadz, berjabat tangan terus dia wow. Itu gimana Pak? Enggak ada tambahan wow soalnya kan. Cuma kasihan ya Pak Ustadz. Cuma ya tasofahani doang, cuma bermusofahah. Musofahah itu berjabat tangan. Orang kita kan bukan cuma berjabat tangan, kadang cipika-cipiki, ya kan, berpelukan, betul. Ya kan. Ini kan tergantung budaya ya Pak Ustadz itu ya. Iya, ini kan bagian dari apa namanya tradisi lah. Kalau di luar tuh ada yang ini tuh Pak Ustadz, saling cium hidung gitu. Ya, orang timur tuh kalau salaman kan, iya Pak Ustadz, ada yang jempolnya diginin dulu ya kan, petok. Ya, itu oh iya ada Pak Ustadz. Ada tradisi. Ya. Oh kirain ayam-ayaman. Bukan gini kan, orang timur kan kadang tok. Ya. Orang Arab salaman pundak kanan kiri cium, itu bagian tradisi. Jangan dihakimi, wah itu nggak ada dalamnya. Ya tradisi. Iya. Ya kan? Kalau tradisi kan kaedahnya al aslu fil asya al ibahah hatta yadulla dalil ala tahrim. Kalau tradisi itu budaya itu asal muasalnya hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Lain lagi dengan ibadah. Kalau ibadah itu asal hukumnya haram sampai ada dalil yang membolehkan. Ya kalau tradisi jangan dihakimi, wah itu nggak bisa itu mah. Itu ya namanya tradisi. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ya, gitu. Karena dia bukan ibadah. Tradisinya udah mulai musyrik gitu, itu baru. Nah, itu ada nggak dalil yang mengharamkan? Wah ada, ternyata tidak boleh berlaku syirik. Nah, maka menjadi haram tuh. Ya. Gitu. Jadi tradisi asal hukumnya boleh, kecuali dalil mengharamkan maka berubah menjadi haram. Ya, jadi yang ketiga memaafkan. Maka di momentum ini, momentum Syawal, tetap konsisten dalam kebaikan ya. Kemudian yang kedua, kita bisa konsisten menjaga diri kita jauh dari amarah. Karena kalau kita marah-marah tuh rezeki dikit. Orang malas loh, orang malas itu berhubungan sama kita, aku malas sama dia mah. Orang kagak asik, marah-marah mulu, iya enggak? Iya. Akhirnya susah orang dapat rezeki. Udah kerjaan nggak sama dia, biar kata dibayar gede, gue nggak males gue mah. Ngomel mulu, gitu kan? Iya benar, berarti kata abang-abangan stand up juga attitude yang penting ya Pak. Nah itu mungkin di situ masuknya tuh.
Malas kita Iya, kalau benar. marah-marah Kalau mulu, kerja sama orang yang marah-marah terus juga males. nggak ya nyaman, pasti. Oh. nggak nyaman. Nah gitu, makanya yang kedua Sutradara gitu marah-marah. Wah, males saya Pak Ustadz. curhat kemarin ya. Enggak, jangan. jangan lupa dong promo. Oh iya, Gejeles ibuku ibu-ibu. Tapi itu nonton ya tanggal 12 Juni ya teman-teman ya. Aduh. Saya diundang kacau itu. tuh film. Iya nggak apa-apa lah. Iya. Katanya itu mau nyaingin ini. Nyaingin Jumbo. Bukan. Agak lain. Katanya sequel Jumbo itu. katanya mau nyaingin agak lain, ya kan? Aduh, bismillah, amin Ya. Pak Ustadz. Jadi konsisten Ya. dalam berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu, ya. Amin. Karena orang yang konsisten tadi, orang yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Jadi enggak usah takut dengan hal-hal yang jangan takut menatap masa depan, jangan bersedih dengan urusan-urusan kita masa lalu. Kenapa? Kalau kita sudah konsisten, kita tetap dalam koridor beriman kepada Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, Allah akan turunkan semua berita gembira buat kita. Di antaranya adalah jannah yang sudah Allah janjikan kepada kita. Itu Bang Imsi. Nah Pak Ustadz, ini pertanyaan yang berikutnya nih Pak Ustadz. Tadi kan udah tahu konsisten atau istiqomah itu yang tadi ya Pak Ustadz ya. Terutama istiqomah itu harus untuk hal-hal yang baik gitu ya. Bukan konsisten justru kejahatan gitu Pak Ustadz. Terus pertanyaan berikutnya, gimana caranya Pak Ustadz untuk terus konsisten itu, untuk terus istiqomah itu Pak Ustadz? Iya, cari temen yang baik. Kadang kita nih mau istiqomah sendiri itu nggak bisa. Kadang begitu. Ini pengalaman nih. Iya Pak Ustadz. Ya. Kita tuh tergantung teman main kita. Ya. Dalam satu hadis tuh seseorang tuh tergantung ala dini khalilihi. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung teman mainnya. Falyanzur ahadukum may khalilu. Kadang kita konsisten sendiri nggak bisa. Ngajak temen. Sama kayak begini, kita mau sehat nih. Kita kadang mau sehat. Pengen nurunin berat badan. Iya Pak Ustadz. Sendiri itu berat. Sendiri berat. Tapi kalau nyari temen, itu termotivasi tuh dengan temen kita. Lari bisa bareng. Olahraga bareng, main bola bareng. Jalan kaki, saya lagi jalan kaki Pak Ustadz. Itu katanya jalan kaki malah lebih bagus. Itu bareng. Cari temen yang bisa mengajak kita ke titik itu, ke titik keistiqomahan, ke titik konsistensi. Karena sendiri berat. Temen yang paling dekat dengan kita siapa? Ya pasangan kita. Kalau kita punya istri ya. Pasangan kita itu. Kalau kita punya suami, ya suami kita. Itu yang gampang banget diajak istiqomah. Kita mau sholat nih, kan istiqomah. Tapi pasangan kitanya males. Susah. Di rumah nih kita mau sholat maghrib. Kalau pasangan kita mau diajak istiqomah juga, sebelum maghrib udah berangkat tuh ke masjid. Betul. Ayo berangkat. Tapi setuju tuh Pak Ustadz, kadang-kadang kan saya kalau misalnya ngeliat istri saya tuh habis maghriban dia ngaji gitu, wah saya belum ngaji nih. Ngikut kan? Ngikut Pak Ustadz. Itu, ya. makanya orang tuh tergantung teman mainnya. Itu, makanya kita mau istiqomah, kadang sendiri itu susah. Ajak temen, baru tuh. Tapi ngajak temennya tetap, ya, bahasanya istiqomah, memang dalam koridor mentauhidkan Allah, koridor tetap beriman kepada Allah, bahasanya begitu tuh. Tapi kalau dia ngajaknya udah kagak bener, tinggal cari teman lain. Banyak orang yang mau tetap istiqomah, banyak orang lain yang mau tetap konsisten dalam kebaikan. Ya, tinggalin, karena memang kita tergantung teman main kita. Jangan sendiri, agak berat tuh kita kalau bergerak sendiri agak berat. Makanya Nabi aja, ketika Nabi mau ngajak kebaikan, Nabi nggak berdiam diri di Mekah loh. Nabi pergi ke Taif, ngajak orang untuk menyembah Allah. Karena sendiri tuh nggak enak, ngajak teman, ngajak orang, ayo. Lah kita ini di ngaji ngajak orang mulu. Iya Pak Ustadz. Walaupun orang ganti-ganti. Oh ini tapi lumayan nih, banyak ternyata yang datang Pak Ustadz ya. Yang istiqomah abang kita. Ini dulu sering pernah datang ya? Bang siapa namanya Bang? Bang Hendri. Bang Hendri, Bang Abang nih baru datang ya Bang ya? Yang istiqomah paling belakang. Oh iya Bang Erwin, karena rumahnya di sini di belakang. Emang sebelah juga punya dia nih sebelah nih. Orang istiqomah. Tahu tempat ini aja gara-gara Bang Erwin nih. Orang kan kadang-kadang istiqomah diplesetin sama orang. Apa tuh Pak Ustadz? Istiqomah. Istri 3 kontrakin semua. Waduh. Salah juga kan. Habis hartanya dia kontrakin aja lah katanya. Saking banyak.
Ada yang begitu. Enggak, ini balik lagi ya. Jadi cari temen, jangan sendiri. Bang Hibzi nih, sealim-alimnya Bang Hibzi sendiri aja, nggak enak. Sealim, contoh, contoh. Jauh, masih jauh. Sealim-alim kita sendiri aja, nggak enak, alone. Bahasa Inggrisnya, sorangan, ya sendirian. Dewekan. Maka orang yang sendirian itu kadang-kadang dia merasa dirinya paling benar. Anania itu ya gua ini pokoknya keakuan bahasa Indonesia. Keakuan, pokoknya saya. Dia nggak punya teman bercermin. Itu. Cari temen. Ayo ajak bareng-bareng pelan-pelan. Bang Hibzi juga kalau nggak dekat sama saya mau Romana malas buat ngaji. Iya Pak. Iya benar tuh Mas. Saya juga Bang Haji, ayo bikin lagi, ayo. Iya Mas. Males, ya, benar. Alhamdulillah saya dikumpulin nih sama. Saya juga di rumah, seandainya kita jarang bertemu gitu, saya di rumah akan mencari teman. Saya begitu, akan nyari teman. Siapa nih teman saya yang bisa saya ajak? Jangan dewekan, jangan sendirian kalau orang Betawi mah. Ayo ngaji jangan sendirian, ngajak orang lain. Kita mau sholat nih, ya ngajak sholat malam, jangan sendirian, ajak siapa? Saya kadang-kadang ngajak anak saya nih saya bangunin malam-malam, ayo bangun, ayo bangun, saya goyang-goyang, nyari temen. Saya ngajak Ale Pak Ustadz sebenarnya, kan kadang suka datang kajian ngajak Ale, tapi dia mah nunggu di depan Pak Ustadz, mendingan ngerokok. saya depan aja ya? Iya, saya depan aja Bang. Ada yang begitu emang. Ya, makanya cari yang lain. Saya wajibin masuk nih, karena Tika nggak ada nih adik saya, dia saya suruh live. Jadi kita kalau nggak mah depan ini Pak Ustadz. Mendingan live TikTok dia sama cewek-cewek. Tapi pelan-pelan. Ini kalau nggak ada program ngaji kan nggak mungkin dia ngaji. Makanya dia nyari temen nih, Bang Hibzi nih, teman kebaikannya kan Bang Hibzi atau yang lain gitu kan. Banyak teman yang baik lah. Iya, artinya kita tuh kalau mau istiqomah jangan sendiri. Betul. Susah. Kadang melangkah sendiri itu, jadi kita merasa paling benar akhirnya. Cari teman untuk bercermin, cari teman juga untuk mengawasi kita. Cari teman kita juga untuk membimbing kita, mengarahkan kita. Tapi carinya teman yang terbaik. Amin. Ya. Teman yang terbaik itu kata para ulama, teman yang bisa membuat kita nangis. Bukan teman yang membuat kita tertawa. Teman membuat kita tertawa tuh hanya datang pada saat kita gembira. Tapi teman yang ketika saat kita nangis, jarang tuh orang. Adalah teman yang injak kaki kita. Iya. Nangis dong, sakit. Maaf yang. Bisa aja. Dia ngelototin saya, kalau saya yang lucu pasti dia melotot. Dia sendiri yang tidak terhibur. Ada tuh, kalau ada saya, aduh lupa tuh, ada pepatah dulu. In qalla malin fala khillun yusahibuni. In zada malin faqulun nasqullani. Kalau kita lagi banyak harta, kita lagi jaya, semua orang kenal sama kita, dekat sama kita. Wah kayak gitu. Tapi kalau kita lagi miskin, nggak punya apa-apa, semua orang jauh dari kita. Kalau kita lagi jaya, keluarga jauh juga ngakuin, saudara saya tuh. Teman yang dulu di kampus, di sekolah nggak pernah dekat sama kita, bahkan bully kita, dia ngaku, teman gue tuh dulu. Ya kan? Kalau kita lagi jaya. Tapi kalau kita nggak jadi apa-apa, siapa itu dia? Nggak kenal gue. Pak kenal sama sini, kata dia ngaku teman. Enggak kenal gue. Iya. Kenapa? Nggak jaya dia. Prediksi. Jaya. Saja. Tuh, jadi ya cari teman. Cari teman ya Pak Ustadz ya. Kalau cara-cara yang lainnya ada lagi nggak Pak Ustadz? Ada mungkin Bang Hibzi ada? Yang pengalaman Bang Hibzi? Kalau saya tuh lebih ke apa ya Pak Ustadz ya? Istiqomah, konsisten. Taruh kalender Niat. Pak Ustadz. Niatnya mungkin Ustadz ya. Niat sama yang paling aplikatif sih saya naruh di kalender Pak Ustadz. Misalnya kayak pagi, ya walaupun kadang-kadang suka skip juga sih pagi harus ngapain itu jadi kalaupun sayanya lupa keinget gitu Pak Ustadz. Taruh kalender biasanya. Mau taruh kalender, mau taruh niat sebanyak apapun, bikin agenda tanggal segini pengen ini, jam segini pengen ini, pasang alarm jam segini ini. Kalau nggak ada teman yang bisa mendampingi kita enggak. Makanya kenapa orang-orang tinggal yang di lingkungan baik, pesantren misalnya. Kenapa dia konsisten? Sholat subuhnya 1 jam sebelum subuh udah bangun. Satu disiplin. Kedua teman-temannya udah bangun duluan. Dengan waktu yang sama. Ada motivasi dia. Sama kalau dia nggak bangun dibangunin Ustadz. Iya. Kan makanya saya bilang itu teman main tuh mempengaruhi diri kita. Benar Ustadz. Coba kita di rumah. Kita nggak ditinggal nggak di lingkungan pesantren, nggak tinggal di lingkungan yang agamis. Acuh orang-orang samping. Terserah lu mau sholat, kayak mau enggak, kayak mau narkoba, kayak mau apa, terserah. Kenapa?
Itu teman terbaik tuh cari. Karena itu yang membuat diri kita istiqomah. Orang hijrah, orang pernah hijrah, istilahnya bahasanya hijrah, pindah dari tempat yang buruk ke tempat yang paling baik. Sampai di tempat hijrah dia nggak ada teman terbaik dia. Balik lagi loh. Nggak bisa istiqomah, nggak bisa konsisten dalam beragama. Bisa balik lagi. Lah temennya aneh, bingung. Lah kalau balik lagi sih? Iya. Oh ternyata bukan dunia gua. Bukan masalah bukan dunia lu. Lu nya nggak bisa istiqomah. Balik lagi dia. Kenapa? Nggak ada yang bimbing, nggak ada tempat bercermin, nggak ada yang mengarahkan, nggak ada teman yang bisa memotivasi dia. Udah balik lagi. Itu. Teman paling penting. Walaupun niat seniat apapun, nggak ada yang mengingatkan, percuma. Itu pengalaman saya. Tolong ingatkan saya. Ya makanya nih setelah Ramadan nih kita jangan lepas dari kajian, dari pengajian, bertemu dengan orang-orang soleh. Jangan. Di antara yang menguatkan kita adalah berkawan dengan orang soleh. Kalau kita orang yang hina, kita berkawan dengan orang soleh, kita malu akan selalu ketika kita menjadi orang hina terus. Pasti kita akan upgrade diri kita. Tapi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang toleh, selain orang soleh, orang buruk, justru kita akan ikut terus dengan, ya kita diwarnai mereka lah bahasanya gitu. Kita diwarnai mereka, berubah tuh, diwarnai mereka. Nah itu dampaknya ke siapa? Dampaknya ke anak kita, ke istri kita, ke keturunan kita, ke circle kita, dampaknya tuh. Makanya kalau kita baik, pasti circle kita ngikut baik. Tapi kalau kita buruk, pasti. Apalagi kita yang dilulukan misalnya. Kita yang diidam-idamkan, kita yang yang jadi cerminan. Kitanya buruk, circle kita, lingkaran kita, semua ngikut buruk. Tapi ketika kita baik, ikut kebaikan. Ya, cari guru yang baik, istilahnya cari mentor yang baik. Cari mursyid yang baik, ya pokoknya cari guru-guru kita yang baik, maka kita akan istiqomah, konsisten. Itu. Ya Bang Hibzi aja kalau bikin program misalnya di TV, Bang Hibzi bagus, ya kan, bagus, konsisten. Wah ini bagus, ini. Bang Hibzi bagus, itu kan masukan dari pimpinan, masukan dari sutradara, masukan dari direktur, tim kreatif semua. Oke gini, itu karena dia orang baik, ngikutin jadi gitu. Coba kalau timnya, terserah lu mau ngapain aja, kagak lama itu. Iya. Wah udah. Gak bisa sendiri ya Mas? Gak bisa. Kita kudu ada temen, baru tuh konsisten pelan-pelan. Yang ngajak teman-teman yuk. Kita tetap konsisten, tetap di sedikit jamaah kita. Jangan dong, yang ini konsisten, yang lain nambah. Yang lain nambah. Jangan konsisten segini doang Pak Ustadz. Ajak 1.000 orang teman-teman ya, 1 orang 1.000 nih, wow. Bisa padet banget kita di sini. Nggak apa-apa sedikit, nggak apa-apa sedikit. Iya. Sedikit nggak apa-apa. Yang penting continuity terus. Iya siap Pak Ustadz. Nggak apa sedikit-sedikit pelan-pelan. Iya. Nggak apa pelan-pelan. Tapi gue lama-lama habis. Enggak, kalau saya itu bahasa bercanda. Pelan-pelan, kan ala takhafu ala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih, pelan-pelan. Ada waktunya, ada masanya. Ada waktunya, ada masanya. Adwam tadi apa Ustaz? Iya, adwam itu dawam. Terus menerus. Terus menerus. Ya. Daiman kalau bahasa daiman, dawamun, daiman. Terus menerus. Ya, makanya kalau punya anak namain daim. Kalau makan kagak berhenti. Wah jangan. Kalau mandi kagak bilas-bilas. Terus basah. Kalau nyetir kagak berhenti terus. Ngegas terus kagak ngerem-rem. Daim. Daim ya maksudnya, siap. As-sholatu daim. Itu maksudnya terus bersolawat, terus berdoa. Nah itu bahasanya tuh. Itu Bang Hibzi. Oke, nih kita mungkin akan buka pertanyaan aja nih ya dari teman-teman ngaji yang sudah hadir di sini. Atau dari rumah juga. Yang nonton live boleh, yang pengen nanya silakan, ada pertanyaan nggak? Boleh masalah istiqomah, konsisten ini, atau masalah-masalah yang lain juga boleh ya Pak Ustadz ya? Insya Allah ya, di luar tema juga boleh. Silakan, ada pertanyaan nggak tuh? Selagi saya bisa jawab. Iya. Kalau nggak bisa jawab, ada yang bantuin jawab. Iya betul. Ustadz Erwin. Ayah kembar juga di sini, tenang. Atau kita tanya AI. Mentor kita, ChatGPT. Mentor kita beliau nih. Ya. Ada yang mau nanya nggak? Oke, tidak ada. Gak ada ya? Ada. Oh ada pertanyaan apa Bang Ale? Ada pertanyaan dari akun Inces. Jangan yang aneh ya. Mau tanya, boleh nggak seorang istri ke mall sendiri? Nah, boleh nggak tuh Ustaz?
istri ke mall sendiri. Iya, istri saya sendiri sama anak. Boleh kalau ada pendamping. Kalau perempuan itu dia harus didampingi mahram. Mahram itu orang yang diharamkan untuk dinikahi. Siapa itu? Di antaranya ada keluarga, suami, istri. Maksudnya kalau suami kan dinikahi karena dia mahramnya, karena dia diharamkan dalam pendekatan fikih ya. Karena sudah akad maka dia menjadi mahramnya. Kemudian adik mahramnya, orang tua mahramnya. Afdolnya perempuan tuh keluar dari rumahnya, dia harus didampingi mahramnya. Mahramnya. Istri saya kalau keluar rumah, kalau nggak sama saya nggak boleh. Istri saya. Ya, makanya dia konsisten, dia tetap kalau keluar kemanapun akan saya antar. Tambah lagi istri saya nggak bisa bawa motor. Udahan bawa mobil mah kagak. Jadi itu contoh. Gimana kalau sama anak? Boleh, anak mahramnya. Ya, untuk menghindari fitnah. Gitu, untuk menghindari fitnah. Kemudian afdalnya memang bermahram. Kalau seandainya tidak dengan mahramnya, sebaiknya tidak diizinkan keluar, sebaiknya. Tapi Indonesia ini kan bukan negara Islam. Satu itu. Negara Islam pun seperti Saudi, sekarang regulasinya berubah. Saudi sekarang perempuan boleh keluar rumah tanpa mahram. Saudi sekarang perempuan boleh nyupir mobil sendiri. Kenapa? Karena dia menggunakan satu pendapat bahwa perempuan punya hak yang sama di atas laki-laki. Jadi apa sih namanya tuh? Peranan wanitanya itu istilahnya apa tuh? Emansipasi wanita, istilahnya itu, karena mungkin zaman sudah semakin modern. Ya, ada beberapa ulama mengatakan boleh, tapi sedikit banget yang membolehkan, karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu kalau laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu akan terjadi dalam satu ruangan namanya khalwat. Terus bagaimana kalau perempuan datang pengajian nggak sama mahramnya? Cari sahabatnya. Datang bertiga. Bertiga kan? Nah, cari sahabatnya, jangan sendirian berangkatnya. Kenapa? Itu lebih aman. Untuk apa? Ikhtiyatnya, kehati-hatiannya adalah agar terhindar dari fitnah. Tuh. Sama nge-Grab lebih murah kalau bertiga. Kenapa begitu? Kalau sendiri lumayan 75. Oke. Kenapa begitu? Kejadian pada zaman Rasulullah SAW, istri Nabi Muhammad SAW namanya Aisyah. Pulang dari satu perang, ketika sahabat yang lain sudah berangsur-angsur meninggalkan tempat perang, dia pulang ke Madinah. Istri Nabi namanya Aisyah, dia punya perhiasannya jatuh. Ketika perhiasannya jatuh, dia cari tuh di tempat peperangan itu, dicari perhiasan jatuh. Akhirnya ketemu, pulanglah. Ketika sahabat lain sudah sampai Madinah, ternyata istri Nabi ini sebelum sampai di Madinah, dalam perjalanan pulangnya, istri Nabi Muhammad itu naik ontanya. Kemudian ada seorang sahabat namanya Sofwan, ditarik-tarik tuh ontanya, sampai ke Madinah. Kemudian ada seorang sahabat lain namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia fitnah tuh istrinya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena istrinya berjalan sendiri tanpa mahram. Tapi dibawa tuh, digeret-geret ontanya sama seorang sahabat lain namanya Sofwan. Maka difitnahlah istri Nabi ini oleh seorang gembongnya munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang memfitnah istri Nabi berzina. Maka dalam fikih namanya had, ya. Had itu atau dalam bab hudud namanya qadzaf. Qadzaf itu bab tentang hukum orang yang memfitnah orang lain berzina. Nggak boleh tuh. Haram memfitnah orang. Jadi gini, satu sisi kita kalau melihat ada orang perempuan dia berjalan sendiri bukan dengan mahramnya, kita tidak boleh menjudge bahwa orang ini adalah pezina, nggak boleh. Sampai kata para ulama, sampai kita mendatangkan 4 orang saksi, baru kita boleh meyakini bahwa dia berzina.
Kalau kita tidak bisa mendatangkan saksi-saksi itu, maka kita tidak boleh menjudge orang ini berzina. Ya. Kemudian pemahaman kebalikannya maksudnya gimana? Untuk menghindari fitnah qadzaf itu, agar kita tidak dituduh menjadi pezina, gitu ya. Orang yang keluar dari rumahnya tanpa mahram, maka ihtiyatnya, kehati-hatiannya adalah keluar dengan mahram kita paling afdol. Seandainya pun bukan dengan mahram kita, dengan sahabat-sahabat kita. Untuk apa? Mengurangi fitnah orang lain. Itu. Berbeda lagi dalam keadaan darurat. Dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa boleh apapun yang diharamkan. Selama tidak membahayakan dirinya. Misal, di rumah sedang ada kekacauan misalnya. Ada kecelakaan dan sebagainya. Kita sendiri harus di rumah kecelakaan, kena potong ini, berdarah dan sebagainya. Harus ke rumah sakit sendiri, berangkat sendiri. Harus dan sebagainya, berangkat sendiri. Bagaimana dengan kuliah Ustadz? Saya berangkat kuliah. Nah beda lagi tuh. Ya. Afdolnya perempuan yang sudah balik dengan mahramnya. Afdolnya. Ya, tapi niatnya kan bukan untuk berzina keluar dari rumahnya. Ya. Makanya di Indonesia ini banyak banget keringanannya. Gimana caranya kalau demikian? Maka hindarilah jangan sampai ada fitnah. Hindari berangkat dengan laki-laki yang bukan mahram kita kalau mau sendiri. Apalagi di tempat terbuka itu lebih afdol karena orang nggak mungkin memfitnah kita berdua-duaan. Ini mah enggak, kadang-kadang bener-bener berdua-duaan di motor. Udah gitu motornya shock breakernya ditinggiin. Betul. Joknya dipapras lagi. Benar. Kan licin tuh. Dua-duaan lagi. Wah kalau udah dua-duaan begitu. Kadang-kadang mulutnya ngoceh, tangannya piknik. Waduh. Di lampu merah begini. Lampu merah, iya makanya aneh bilang. Ya kan mulutnya sambil ngoceh, tangannya piknik. Itu ceweknya lagi digaruk-garukin aja. Gua ngapa gitu. Itu namanya. Eksim, ternyata eksim. Enggak. itu namanya garuk olah gatal katanya. Gak garuk tapi gak gatal padahal mah begitu. Itu. Makanya yang terpenting adalah hindari fitnah. Hindari fitnah. Ya zaman sekarang memang kan kita keluar kemana-mana kadang-kadang naik ojek online kan, naik ojek online. Nah, naik ojek online karena di luar ruangan nggak mungkin terjadi fitnah. Maka kasih jarak tempat duduk kita nih. Naik ojek online motor nih, ya kasih jarak, jangan nempel, kasih jarak. Kemudian kita tutup, yang perempuan tutup dengan hijab, ya helm dengan hijab, tertutup semuanya, jangan sampai terlihat auratnya. Itu afdalnya. Atau cari ojek tuh yang ada Vespa samping gitu Pak Ustadz tadi. Ada nggak tuh? Nggak tahu. Lama nyampenya itu kadang-kadang. Malah macet kadang-kadang ya. Nah maka cari yang paling ringan. Tapi tetap ikuti syariat. Iya. Atau misalnya teman-teman bawa ini aja yang buat yang cewek. Bawa. Jadi yang saya jelasin tuh begini Bang Izzi maksudnya. Pak Ustadz? Satu sisi kita tetap menjaga diri kita agar tidak melanggar syariat. Satu sisi kalau kita melihat ada orang semacam itu tidak boleh juga menjudge bahwa wah ini orang salah ini nggak bisa. Oh ini orang zina, ini orang nggak bisa juga begitu. Ya karena memang ada semua dalam syariat diatur itu. Ya husnuzon aja lah. Iya. Husnuzon aja. Kita kepada orang lain kita husnuzon, pada diri kita sendiri kita juga harus menjaga diri, Gitu. Itu Bang Ibsi. Iya. Ya buat yang cewek-cewek mungkin nanti kalau harus naik ojek online atau apa bawa ini aja paling biar nggak ribet bawa bilik warnet paling. Gimana itu bawanya? Masih ada warnet emang? Masih Mas. Insyaallah. Dulu ada tuh waktu zaman corona malah bagus itu. Supir mobilnya di-skat. Oh bener pakai plastik ya Pak Ustadz. Di-skat tuh zaman corona. Itu malah justru jadi syariah banget tuh. Iya, itu namanya ojek syariah gitu tuh. Benar. Iya kan? Iya, itu malah justru ojek syariahnya gitu. Sekarang dibuka lagi. Iya. Ya, akhirnya kalau dibuka lagi kan ada video viral tuh. Ya, supir ojeknya tangannya gerayakan ke belakang-belakang kan. Nah itu juga kacau juga. Tahu dia gayeng-gayeng sadako dia. Gayang-gayang ada ya. Ya ambil yang paling ringan, cuma jangan juga kita menjudge orang lain. Ya. Ada nggak pertanyaan yang lainnya mungkin? Ada nggak? Udah kayaknya. Oh ini ada nih satu nih pertanyaan nih. Pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz. Biasanya pakai gamis nih dia nih. Iya, dia biasanya pakai gamis nih dia. Silakan Henry. Waalaikumsalam. Kasih mic kali, ini mic ada nggak nih? Oh ya oke. Mau berapa mic-nya?
14. Oh satu aja apa 14? Ada ini 3 ini kita. 3 nih. Bang Henry nih. Udah lama gak ketemu nih. Cek. Nah mati. Ini aja Bob. Iya Bang nih Bang. Oh ada tuh udah. Udah ya? Oke. Assalamualaikum Bang Ibzi, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin soal konsisten nih, bagaimana cara jaga diri kita dari futur nih? Soalnya ada teman saya nih ya, futur Ustadz. Futur. Iya. Jadi teman saya itu istiqomah awalnya. Ada titik dia futur sama ibadahnya, turun lah futur. Terus dia akhirnya amalannya hilang semua Ustadz. Udah jadi sholat dia nggak pernah, boro-boro ke kajian gitu. Ada teman saya kayak gitu, bukan saya. Futur apaan sih Bang? Futur itu masa depan. Ya kan nggak tahu Bang Erwin, maaf Bang Erwin. Iya. Enggak, futur itu merosot ini. Iya, merosot, imannya merosot Ustadz. Oke siap. Betul Ustadz. Terima kasih Ustadz. Siap, oke. Tet, mikrofon. Ya. Oke. Ya, futur itu kan dalam bahasa Arab ya. Yang saya paham tuh futur itu kan makan. Oh. Futur itu dalam bahasa Iftar Arab. ya? Iya, Iftar. futur itu artinya makan. Makanya futur, iftar itu artinya makan. Fitri itu artinya makan juga. Makanya Idul Fitri itu artinya kembali makan. Bukan kembali suci. Oh. Kembali makan. Kenapa kembali makan? Karena Boleh itu enggak ketika Ramadan kan dia nggak boleh futur, nggak boleh sarapan. Futur kan bahasa Arab artinya sarapan pagi. Oh. Ya. Iftar itu makan. Makanya buka puasa tuh iftar wa ala rizqika aftartu. Nah, futur. Itu banyak salah kata tuh, banyak salah makna ya. Idul Fitri kembali fitrah. Yeah. Idul Fitri itu artinya kembali makan. Karena ya selama Ramadan kan dia nggak boleh sarapan pagi. Maka ketika Idul Fitri dia harus jadi bahkan wajib makan. Kenapa wajib makan? Karena diharamkan berpuasa pada hari Idul Fitri. Karena para ulama menjelaskan Idul Fitri itu artinya yaumul akli wasyurbi, harinya orang makan dan minum. Ya, bahkan sebelum sholat Id itu sunnahnya makan dulu. Makanya pas sholat Id pada ngantuk. Makan opor. Kalau saya pernah baca itu sunahnya kurma bukan Ustaz? Apa? Makan yang paginya. Itu bebas. Oh, bebas ya? Oh. Bebas apa aja. Karena mungkin di sana banyaknya kurma ya kan, jadi makannya kurma. Baik. Kalau ketupat langsung 7 Pak Ustaz. Cuma doyan. Itu ada ya. Lanjut Pak Ustaz. Oke. Saya ngomong sendiri kok. Ya istilah futur kan kemerosotan ya. Atau dimanai dia kan berubah tuh, berubah dari keistiqomahan ke kemerosotan. Namanya iman tuh begitu Bang. Iman tuh yazidu wa yanqusu. Yazidu wa yanqusu. Yazid itu asal katanya zada, bertambah. Kapan tuh iman bertambah? Yazidu bit ta'ah. Iman tuh bertambah karena ketaatan. Orang tuh kalau taat tanda imannya lagi naik. Wayang kusu, ya, nakoso, dia berkurang. Kapan tuh iman seseorang berkurang? Wayang kusu bil maksiyah. Berkurang tuh karena dia berbuat maksiat. Istilah futur itu, mungkin itu bahasa apa itu? Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris atau bahasa Arab juga itu? Bahasa Arab. Bahasa Arab juga. Itu dia mengalami kemerosotan itu karena kemaksiatan. Maksiat tuh banyak macamnya. Ada maksiat yang level tinggi itu berzina, dukhul yang bukan dia istri yang sah atau pasangan yang sah. Itu paling tinggi tuh, zina. Ada zina yang paling ringan tuh namanya zina mata. Makanya dalam beberapa nas tuh ada istilahnya ghaddul basar, menahan pandangan. Ada orang tuh kalau memandang lawan jenisnya nggak berani lama dia nundukin. Nunduk pandangannya, namanya ghaddul basar. Ada kemaksiatan yang kita anggap itu bukan maksiat, bayangin tuh. Apa tuh? Ada maksiat yang kita anggap bukan maksiat, tapi bagi orang yang beriman itu maksiat sebenarnya. Makanya tadi iman seseorang tuh bisa berkurang, bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Imam Syafi'i itu pernah berkata dalam syairnya, syakautu ila Waqi'. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Waqi'.
Syakautu ila waqi su'al hifzi. Saya pernah bertemu, mengadu. Ya, syaka itu artinya mengadu. Saya pernah mengadu kepada Imam Waqi', guru saya. Su'a hifzi. Saya itu. Iya. Sulit menghafal. Bayangin seorang Imam Syafi'i loh. Imam Syafi'i itu gurunya siapa? Imam Malik. Imam Syafi'i ini kalau ngaji sama Imam Malik, datang nih, ini majelisnya Imam Malik nih, datang. Imam Syafi'i datang ngaji, yang lain tuh bawa catatan, Imam Syafi'i tuh nggak bawa catatan. Dia ambil lidahnya, dikeluarin, diambil ludahnya, dicatat di tangannya. Catat tangannya. Bahkan kitab Al-Muwatta yang diajarkan Imam Malik, sebelum Imam Malik sampaikan ke jamaahnya, ya, ke pengikutnya, itu Imam Syafi'i udah hafal semua tuh kitabnya Al-Muwatta. Ditulis tuh. Makanya ketika Imam Syafi'i disuruh menjelaskan, mensyarah apa yang dijelasin sama Imam Malik, Imam Syafi'i udah ditulis tangannya, itu dihafal semua tuh. Bayangin, sekuat itu tuh Imam Syafi'i hafalannya. Imam Syafi'i itu. Karena Imam Syafi'i itu dia ahlul hadis juga, ya. Dia ahlul ra'i juga. Dia paham hadis juga, dia ahli hadis, dia ahlul ra'i juga. Ininya kuat, hafalannya, pandangannya, pokoknya ahlul ra'i disebutnya. Ahlul ra'i. Oh. Bayangin, seorang Imam Syafi'i yang hebat itu, dia pernah lupa dalam menghafal. Bayangin. Syakautu ila Waqi', saya pernah bertemu dengan guru saya mengadu pada guru saya namanya Imam Waqi', su'al hifzi. Saya sulit menghafal. Kemudian fa'arsyadani ala tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' itu dia memberikan irsyadat. Apa irsyadat? Apa itu irsyadat ya? Kalau apa sih, kayak tahu, kayak ngasih ilmunya lah, ngasih pandangannya. Fa'arsyadani ala tarkil ma'asi. Dia memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Bayangin tuh. Fa'akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Kemudian dia mengabarkan, Imam Waqi' mengabarkan kepadaku, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Para ulama nanya, Imam Syafi'i lupa hafalan, dia bermaksiat. Maksiat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sampai dia lupa hafalannya? Dijelaskan para ulama, kenapa dia lupa hafalan. Bagi orang alim, bagi orang yang imannya tinggi, hal kecil itu bisa dianggap maksiat. Kenapa? Kenapa itu bisa lupa? Imam Syafi'i ketika dia bertemu di hadapan gurunya, dia tidak menurunkan pandangannya. Tidak menurunkan pandangannya, tidak menurunkan egonya. Dia menganggap semua orang, kalau ada orang menganggap semua orang di bawah dia, semua orang itu bermaksiat bagi orang beriman. Jadi ketika kita menganggap diri kita paling benar, ketika kita menganggap diri kita paling hebat, sehingga dia tidak menurunkan egonya, sehingga dia tidak menurunkan pandangannya di depan gurunya, di depan orang lain, itu dianggap maksiat bagi orang beriman. Makanya maksiat itu beda tingkatan itu. Maksiat tingkatan beda. Bagi kita ya orang beriman, itu begitu aja tuh. Bagi Imam Syafi'i begitu aja tuh dianggap maksiat sehingga dia lupa dengan hafalannya. Kalau kita kan enggak. Kita level kita tuh maksiat itu ya berzina itu maksiat gitu kan. Tapi bagi orang yang imannya tinggi, orang waro tuh jangankan yang haram. Ya, yang syubhat aja ditinggalin tuh waro. Kun wari antakun abadan nas. Jadilah orang waro, karena orang waro itu abad. Dia orang yang paling menghamba kepada Tuhan, manusia yang paling menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya waro. Waro tuh dia kalau makan sesuatu nih, minum, dia nanya nih, ini air dari mana nih? Namanya orang waro tuh. Dia makan ayam goreng yang ditepungin, dia nanya dulu tuh, ini siapa yang motong? Motongnya baca bismillah apa enggak? Ya gitu kan? Itu namanya waro tuh. Dia nggak mau makan itu, subhat. Walaupun udah ada label halalnya misalnya begitu.
Kalau dia motong sendiri, dia nggak mau tuh. Dianggap bagi dia maksiat. Tuh bagi orang yang level keimanan tinggi. Kalau kita kan enggak, enak buat ini ayam udah pakai tepung ini. Sambelnya mana sambelnya? Langsung gas aja. Nah itu beda tuh. Ya, itu level maksiat tuh begitu tuh. Siapa nih? Nggak ada. Nggak ada. Padahal digigit sama orang lain. Iya, itu level ketakwaan gitu tuh Bang tuh. Jadi orang tuh bisa futur tuh, bisa lemah itu. Kenapa sih dia tuh? Ya makanya dia menghitung dulu tuh level maksiat dia semana tuh. Bagi Imam Syafi'i itu ketika dia tidak menurunkan pandangan di hadapan orang yang berilmu, itu bagi dia maksiat. Kita enggak, siapa itu? Ya Ustadz itu, ilmunya masih banyakan gua sama dia. Hah, ini error nih. Dia mah kagak nyantren itu. Udah baca Quran juga berusaha kemarin. Nah itu mulai error tuh kita tuh. Itu maksiat paling tertinggi tuh bagi orang berilmu. Satu orang ada begitu Pak Ustadz. Hah? Saya ada keinget satu orang begitu. Udah kagak beres. Makanya kita kalau saya Rispo. Astagfirullah Pak Ustadz. Sebut aja orangnya. Jangan Pak Ustadz. Kagak dia mah gak marah katanya. Enggak marah. Saya tuh kadang-kadang saya ketemu orang nih ya. Ini maaf ya, ini kan bagian salam. Saya tuh kalau salaman sama orang, mau siapapun dia, kalau dia lebih tua dari saya anggap dia orang yang lebih berilmu dibanding saya. Atau saya menganggap orang dia agamanya bagus, dia orang yang lebih berilmu. Saya pasti akan lebih nunduk dibanding orang lain. Kalau saya, kenapa? Saya nggak mau tuh dari pelajaran tadi tuh, saya nggak mau saya jadi merasa paling tinggi, enggak. Kita nih banyak salah nih, enggak. Orang lain saya anggap lebih baik daripada saya. Itu cara kita tuh ngikuti guru-guru kita, ngikutin para ulama. Salaf tuh begitu sebenarnya. Ini kan kagak, semua orang bagi dia salah, jangan. Gitu. Itu bagi orang beriman itu maksiat tuh. Makanya itu banyak orang makanya level tadi teman antum tuh. Itu level maksiatnya di mana dulu bagi dia gitu. Itu. Kan kita kadang-kadang yang paling bener, kita bawa mobil pelan. Ada orang ngebut kencang banget ngelewatin gitu. Kita nganggap salah. Tuh orang mana sih? Buru-buru banget. Emang kagak bisa bawa motor pelan-pelan gitu kan. Kita nggak tahu dia tuh lagi ngejar waktu, entah keluarganya di rumah sakit ya. Atau kebelet atau lain sebagainya kan, kita nggak tahu. Atau ketika kita bawa mobil orang lama banget di depan. Lama banget ini. Ini orang belajar apa ini? Jadi kita kayaknya enggak. Ya kita tinggal ambil kosong, kita lanjutin, kita duluan. Pokoknya nikmatin aja. Jangan sampai hal kecil itu bagi orang warok, bagi orang yang ilmunya tinggi, justru level keimanan itu di mana dia level maksiat dia di mana tuh posisinya. Makanya sekecil apapun kesalahan itu kita anggap maksiat, maka kita akan mudah banget memperbaiki diri kita. Wah ya Bang Hipsi itu wah. Iya maksudnya kalau ada pengajian begini itu kan untuk ngecas lagi iman kita. Ya, kayaknya kemarin gue salah nih, ada yang salah. Ya nggak apa-apa, ngecas lagi. Ya namanya tajdidul iman, memperbaiki iman. Ya memperbarui iman, tajdid, perbarui iman lagi, perbarui. Boleh nggak? Boleh. Manusia maksiat, ya kan? Orang yang maksiat itu yang paling bagus dia bertobat terus. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang mengampuni kita kalau bukan Allah? Ya kan? Ya udah terus taubat terus. Taubat itu juga konsisten loh. Taubat itu konsisten. Ada nggak orang taubatnya nggak konsisten? Saya mau taubatnya kalau lebaran doang. Ada nggak? Ada. Tapi taubat itu yang paling bagus konsisten. Kenapa? Kita mau sholat aja taubat loh. Kita mau sholat taubat. Orang kalau sholat kan wudhu dulu. Habis wudhu doa sunnahnya madhab kiblat. Doanya apa? Astagfirullahaladzim, kagak pernah doa nih habis wudhu nih, lupa dia. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku orang yang selalu bersuci. Minal mutatahhirin. Itu tobat itu justru sebelum sholat. Diawalinya lewat apa? Setelah wudhu tobat dulu. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ini enggak assalamualaikum baru. Ya Allah. Berangkat umroh, berangkat haji nangis. Ya Allah, pulang haji main judi online lagi. Wah. Ya kan?
Berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari judi online. Ya, tobat aja suruh apa namanya konsisten. Itu maksudnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang, itu enggak itu pas nggak jawabannya? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kakak-kakak, kalau nggak ada, saya bakar. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ada ya, udah ya. Ini kayaknya kita udah 1,5 jam juga lah. Yang penanya berapa orang tadi ya? Udah. 1 orang ya? Tadi tiga orang. Enggak yang di sini 1 orang ya? Henry. Dapat hadiah dari saya. Ada hadiah dari. Udah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. 50.000. Alhamdulillah. Bang. Buat ongkos bang. Iya, ya elah. Mana nanya bener nih. Duit gue banyak bang katanya. Dari Bang Hibzi. Gue yang bawa Pak Ustadz sini. Tapi udah ya stop. Ntar pada nanya semua akhirnya. Stay. Akhirnya pada nanya semua. 20% bro. 50 kali 10. Enggak ditutup. Abis ini langsung banyak yang nanya. Kata Bang Erwin pertanyaan berikutnya yang nanya umroh ya Bang Erwin. Langsung 30 juta loh. Umroh cuma-cuma. Umroh cuma-cuma. Cuma sampai bandara terus pulang lagi. Umroh bandara mau gak ya? Ada lagi gak yang mau ditanyain? Enggak, udah habis sudah. Udah, ayo Udah. semua nanya. Wah, jangan dong. Pak Ustadz bawa 2,5 nih. Ya udah ya, oke. Silakan kalau gitu Pak Ustadz mungkin kita akan tutup ngaji hari ini dengan untuk penutup ini mungkin ada tambahan dari mentor kita. Iya, Bang Erwin mungkin ada tambahan Bang Erwin, silakan tentang Bang Erwin. konsisten atau istiqomah. Cukup Bang Erwin ya.